Cerita hack tergila di dunia yang pernah kita dengar. Yang pertama itu ada cerita tentang seseorang yang bernama Arion Kurtats. Nah, dia berumur 18 tahun. Dia itu ngehack GTA 6 cuman menggunakan Amazon Fire TV Stick. Jadi nggak pakai laptop, nggak pakai apa. Cuman TV dicolokin Amazon Fire TV Stick. Yang itu adalah mirip-mirip sama Chromecast gitu, yang bisa ngubah TV biasa jadi Smart TV gitu. Ya kan, colokin terus habis itu dia masuk nyusup ke dalam grup Slack internalnya Rockstar. Dan dia mencuri kurang lebih 90 unreleased clip dari GTA 6 tuh di tahun 2023. Kemudian setelah dia nyolong itu, dia juga mengkonfirmasi, maksudnya kalau GTA yang akan datangin yang bakal rilis itu settingnya akan ada di Vice City katanya. Habis itu dia juga ngasih tahu bahwa ada karakter cewek yang namanya Lucia nanti di gamenya. Jadi dibocorin sama dia tuh. Kenapa dia ngehacknya itu pakai TV? Karena dia itu sebenarnya adalah anggota dari sebuah grup hacker yang namanya Lapsus, yang dia terkenal sering menyerang perusahaan-perusahaan besar kayak contohnya kayak Nvidia, Microsoft ya kan. Dan anak-anak muda itu. Akhirnya ya udah ketahuan kan. Itu menyebabkan Rockstar Games mengalami kerugian sebesar $5 juta. Yang pertama sama kehilangan ribuan jam kerja dari staffnya karena harus memperbaiki sistem keamanan itu. Nah, cerita gue kali ini bakar duit Chat kali ini. Dia ini di Ukraina tahun 2013. Jadi ceritanya ini ATM-ATM yang ada di Ukraina itu Chat tiba-tiba muntahin duit semua. Orang bingung kan. Dia ini dari hacker yang ini apa gitu, organisasi apa gitu. Ternyata dia cuma pelayan restoran. Jadi pelayan restoran ini orang namanya Maxim Yakubets. Dia ini siang jadi pelayan ya kan. Malamnya ini jadi hacker, istilahnya ini Aqua sebutannya ya kan. Julukannya dia Aqua. Dia ngehack itu ya kan, bank-bank itu. Ternyata caranya simpel banget sih. Pakai malware gitu yang namanya Carbanax. Dia itu sistemnya ngirim lamaran kerja ya. Dibuka misalnya sama HRD-nya atau manajernya atau segala macam, pas dibuka diklik linknya, terus misalnya ada notifikasi pop up gitu ya, dia langsung ke-hack di situ. Jadi komputernya itu benar-benar webcamnya gitu bisa dibuka, ya kan, bisa ngetik apa, ngekomen apapun gitu bisa. Jadi dari situ dia mulai dari bank kecil gitu kan, pas dilihat-lihat oh gampang juga ternyata. Akhirnya dia bikin grup ya kan, karena segampang itu katanya. Bikin grup namanya Evil Corp. Dia bikin kayak gitu, udah lama-lama ngerambah ke sampai 30 negara segala macam. Dan akhirnya dia ini jadi asetnya Rusia akhirnya. Kalau Mas ada gak yang cerita hacker dari luar negeri yang gila banget? Mungkin yang kemarin ya baru kejadian 2025 atau 2024, Lazarus Group. Itu Lazarus Group itu grup yang selama ini dianggap terafiliasi sama pemerintah Korea Utara. Dia ngebobol salah satu exchanger besar kripto. Totalnya itu $1,5 miliar. Itu terbesar karena selama ini kripto itu kan udah berapa kali kan exchangernya kena hajar. Nah, ini yang terbesarnya. Sampai tapi komunitas kriptonya jadi pada muter gitu. Jadi sekarang itu Lazarus tuh lagi bingung cara nyuci uangnya. Karena uangnya kebanyakan. Tapi gue yakin mereka ya akan menemukan cara aja itu. Sekarang tuh trennya udah berubah. Dulu kan kripto itu emang pada dasarnya desentralisasi lah gitu. Sekarang itu kayak kemarin itu setelah kejadian Bibit, jadi exchanger semua seluruh dunia ini dikasih tahu wallet addressnya. Jadi ketika ada pencairan yang berasal dari sini di reject. Jadi otomatis sudah diblokir. Makanya kemarin tuh ada dianggap kayak dia susah nih, dia nggak akan bisa nyairin uangnya gitu. Karena ketika dia berinteraksi dengan wallet lain itu akan ditandain.